Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TVRI Kalimantan Timur. Saya Arunsyah, senang sekali kembali menjumpai Anda dalam Dialog Publika yang kali ini hadir spesial di akhir pekan Anda dari ruang pertemuan di kantor Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kami akan membahas satu tema terkait juga dengan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan dan rehabilitasi hutan kawasan IKN. Karena Sepaku sebagai lokasi dari Ibu Kota Nusantara tentu berupaya untuk menjaga lingkungan sekitar tetap hijau, tetap asri dan lestari begitu. Langkah-langkah ini juga menjadi penting bagi Kecamatan Sepaku untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara yang saat ini diproyeksikan sebagai kota hijau dan juga kota hutan begitu. Yang tentunya akan kami bahas selama 1 jam ke depan dalam Publika kali ini pemirsa bersama narasumber terkait dengan tema tersebut. Yang pertama kami perkenalkan adalah Bapak Syahar Al-Haq, Kepala UPTD KPHP Telake. Selamat pagi Pak Syahar. Pagi Pak. Kabar baik ya Pak ya? Baik. Baik, terima kasih Pak Syahar sudah hadir di akhir pekan ini. Kemudian juga bersama kami pemirsa sudah hadir Bapak Ahmad Zainuddin, Kasih Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Sepaku. Pak Ahmad, selamat pagi. Selamat pagi. Iya. Terima kasih Pak Ahmad sudah memperkenalkan TVRI Kalimantan Timur ini. Kita siaran langsung dari kantor Kecamatan Sepaku. Siap. Tempat Pak Ahmad bekerja sehari-hari begitu Pak ya. Betul. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Kami akan berbincang banyak terkait tema pemirsa. Tentu ini perlu koordinasi semua pihak termasuk juga dukungan dari masyarakat Kecamatan Sepaku bagaimana menjaga lingkungan sekaligus juga mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai Smart City dan juga Forest City. Kami akan hadirkan satu tayangan pengantar terlebih dahulu untuk membuka Publika pagi hari ini. Mari kita saksikan bersama. Ibu Kota Nusantara dibangun dengan konsep Forest City, yakni kota yang menempatkan ruang hijau sebagai struktur utama pembangunan. Hanya sekitar 1/4 kawasan yang direncanakan untuk pembangunan fisik, sementara sebagian besar wilayah lainnya dipertahankan sebagai ruang hijau yang berfokus pada revitalisasi hutan tropis. Di Sepaku dan sekitarnya, sejarah penggunaan lahan dan perubahan fungsi kawasan hutan yang eksploitatif memberikan gambaran bahwa upaya pemulihan ekologi hutan menjadi bagian penting dalam mewujudkan konsep ini. Wilayah Kalimantan Timur dalam beberapa tahun terakhir menghadapi dinamika perubahan di penggunaan area hutan yang cukup signifikan. Data menunjukkan bahwa beberapa tahun terakhir telah terjadi kehilangan hutan alam akibat karhutla, termasuk di kawasan sekitar Ibu Kota Nusantara. Perubahan tutupan lahan ini berimplikasi buruk pada keseimbangan ekosistem, kondisi hidrologis, serta aktivitas masyarakat di wilayah sekitar. Meskipun karhutla tidak merambah ke wilayah inti, rentetan bencana ini membuat IKN menjadi wilayah yang berpotensi dilanda karhutla. Otorita Ibu Kota Nusantara telah melakukan berbagai langkah pencegahan melalui regulasi dan kolaborasi, serta penguatan sistem pemantauan. Melalui instruksi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara nomor 2 tahun 2023 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Ibu Kota Nusantara, OIKN menetapkan bahwa semua pihak yang melakukan aktivitas di kawasan IKN bertanggung jawab dalam pengendalian dan pencegahan karhutla. Selain itu, OIKN juga telah bekerja sama bersama instansi seperti Dinas Kehutanan Kalimantan Timur, dalam hal ini Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi atau KPHP Telake, untuk membangun deteksi dini berbasis satelit, verifikasi lapangan, dan edukasi terhadap desa-desa yang ada di wilayah Sepaku. Lantas bagaimanakah sinergi antara pemerintah dan masyarakat dapat ditingkatkan dalam mitigasi karhutla, dan apa strategi jangka panjang yang dibutuhkan agar upaya pencegahan karhutla berjalan konsisten dan berkelanjutan? Saksikan selengkapnya dalam Dialog Publika. Sekian satu tayangan pengantar untuk membuka Publika pagi ini pemirsa dengan tema pencegahan karhutla dan rehabilitasi hutan kawasan IKN. Memang upaya pelestarian alam dan juga lingkungan hidup ini
tentu ada sejumlah ancaman juga yang mengintai, begitu salah satunya adalah kebakaran hutan dan lahan yang kerap terjadi jika musim kemarau menerpa wilayah Kalimantan Timur. Itu juga akan kami bahas dengan narasumber dan langsung saja kami mulai publika dengan satu pertanyaan. Pertama, saya ingin ke Pak Syahar terkait dengan peran dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi KPHP Telake begitu Pak. Kita mungkin ingin lebih mengenal seperti apa peran utama dan tugas serta fungsinya KPHP Telake ini Pak. Jadi kalau KPH itu adalah organisasi tingkat tapak, itu bisa berada di bawah kementerian, juga bisa berada di provinsi atau kabupaten. Intinya KPH itu bagaimana mengelola hutan agar bisa bermanfaat untuk negara dan masyarakat, sehingga sesuai fungsi dan tujuannya adanya mempertahankan kawasan hutan itu, termasuk pemberdayaan masyarakat dan pengamanan dan perlindungan hutannya. Artinya ini kegiatannya memantau di lapangan secara langsung begitu. Kalau area yang diawasi khususnya di KPHP Telake ini di mana saja Pak? Nah, jangkauannya? Khusus kalau KPH Telake itu meliputi Kabupaten PPU dan Pasir. Nah, kalau di provinsi itu ada 20 KPH semua. Nah, jadi yang masuk di KN di sini termasuk Bongan sama Meratus juga masuk. Iya. Khusus di Telake artinya tadi PPU dan juga Pasir. Berapa luasannya begitu Pak? Apakah dan kondisinya mungkin seperti apa saat ini Pak? Sampai saat ini terus kita pantau. Jadi kondisinya bagaimana, intinya memfungsikan hutan itu sebagai apa dan masyarakat sekitar hutan itu bagaimana. Itu aja. Jadi jangan konservasi lah posisinya. Tetap terjaga, tidak terjadi apa-apa dan normal. Pertumbuhan ekonomi masyarakat juga tumbuh sementara hutan tetap terjaga kondisinya seperti itu. Dan itu yang dirasakan sekarang semuanya tampak baik begitu Pak ya, positif seperti gitu. Itu. Iya. Kalau kita tidak menghantarkan itu, khawatir nih masyarakat salah jalan atau ada perambahan. Nah, itulah di situ posisi kita di situ. Jadi dua-dua jalan, negara jalan, masyarakat jalan, hutan tetap terjaga. Termasuk fungsi pemantauan langsung berarti di lapangan begitu betul. Pak. Iya. Ini tadi menarik mengenai perambahan hutan. Nanti kita akan bahas juga lebih dalam. Mungkin kita ke tema terlebih dahulu begitu Pak terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Kondisinya mungkin beberapa bulan terakhir atau dalam 1 tahun terakhir ini bagaimana Pak? Apakah cukup menurun begitu kebakaran hutan dan lahan di Kaltim ataupun juga di kawasan yang menjadi area dari KPHP Telake seperti apa Pak? Ya, setiap tahun itu kita pasti sudah, karena kita terbiasa dengan hal-hal kebakaran hutan, kita sudah bisa memprediksi, terutama saat ini kan masuk di La Nina, jadi posisinya itu dia banyak hujan dan sebagainya begitu. Nah, tapi namun demikian kita harus menjaga kondisi-kondisi di saat mereka terjadi panas ke El Nino. Nah, itu berakibat pada tingginya suhu panas secara global ya, secara global, sehingga mempengaruhi. Jadi walaupun kita siap sedia, pasti karena api itu terjadi, ada segitiga api namanya. Ada bahan bakar, ada oksigen dan suhunya ada. Nah, suhu sudah ada. Bahan bakar sudah ada di hutan. Nah, jadi kita harus caranya bagaimana nih supaya salah satu segitiga itu terputus. Itu yang kita pertahankan supaya tidak terjadi kebakaran. Jadi walaupun kemarau, walaupun dia panas, itu tidak terjadi kebakaran. Ya. Jadi kita mengendalikan. Kalau kita di hutan itu mengendalikan supaya padam, bukan memadamkan supaya tidak ada api. Itu bedanya di situ. Karena potensi kebakaran itu tuh memang ada begitu Pak ya. Bagaimana cara mengendalikan itu yang menjadi pasti ada. Penting. Iya. Baik ada orang atau tidak orang, apalagi sudah jelas-jelas ada orang membuka lahan dan sebagainya. Nah, pola-polanya itu yang kita harus kembangkan dengan pola kearifan lokal. Karena kita tidak bisa meng-cut bahwa dilarang membakar, tidak boleh. Karena kebakaran itu apabila sudah merugikan ekologi, ekonomi, sosial budaya dan sebagainya. Kalau belum, itu kan kebiasaan masyarakat. Seperti itu. Iya. Kondisinya pun di tahun 2025 ini, karena kita tahu memang kemarau basah boleh dikatakan begitu Pak ya. Jadi cenderung tidak sepanas mungkin tahun-tahun sebelumnya. Artinya karhutla pun juga sangat minim. Justru kalau di saat musim hujan begini, kita harus memperkuat diri, SDM kita, supaya mempersiapkan diri untuk bila terjadi kebakaran nanti kita sudah siap.
Kalau kebakaran kita sudah action, tapi di saat musim hujan gini ya kita mempersiapkan peralatan, alat-alat sapras dan sebagainya untuk persiapan. Makanya setiap tahun kita itu mengadakan gladi posko. Tujuannya untuk itu, sudah siapkah menghadapi kebakaran? Artinya terjadi musim kemarau atau tidak, sudah siapkah? Kita harus siap. Betul. Apapun kondisinya begitu, apapun musim cuacanya. Walaupun SDM-nya kurang, walaupun sumber dayanya kurang, walaupun alat-alatnya kurang, harus bisa. Harus bisa dan harus siap. Baik. Saya ingin ke Pak Ahmad Zainuddin, kasih ketentraman dan ketertiban Kecamatan Sepaku. Kita juga ingin tahu Pak, ini IKN begitu pembangunannya juga terus dilaksanakan. Kemudian juga program-program pelestarian lingkungan, penanaman pohon kan kerap dilakukan oleh otorita Ibu Kota Nusantara begitu Pak. Ini bagaimana semangat penghijauan ini juga dirasakan berimbas kepada kebiasaan, kemudian juga menjadi budaya bagi masyarakat Sepaku khususnya, seperti apa Pak? Oke, baik, kegiatan untuk mendukung Forest City sesuai dengan konsep IKN ini banyak sekali dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Sepaku khususnya dengan cara menanam pohon tumbuhan. Kami bekerja sama dengan Persemaian Mentawir yang memang mereka menyediakan bibit-bibit untuk ditanam di wilayah IKN. Kemudian kami juga menginformasikan, menghimbau kepada desa-desa untuk mengadakan program kegiatan menanam pohon dengan bibitnya yang disediakan oleh Persemaian Mentawir. Iya. Bibitnya sendiri tanaman atau pohon apa saja begitu biasanya yang diberikan Pak? Kalau tanaman pohon yang di Persemaian itu, dari Persemaian itu kebanyakan pohon buah, buah-buah khas Kalimantan khususnya ya gitu. Itu kemarin kami juga telah membagikan ada sekitar 2.000 kepada seluruh desa dan kelurahan yang ada di Kecamatan Sepaku. Iya. Setelah ditanam tentu butuh perawatan juga begitu ya, dan pemantauan ini gimana mungkin upaya ke arah sana Pak, supaya pohonnya pun juga tumbuh dengan subur. Baik. Terkait bibit ini sudah diberikan pemantauan untuk agar penanaman ini bisa kembali bagus, warga masyarakat ini bisa menanam dengan bagus. Kami selalu memantau melalui pihak-pihak desa untuk memantau kegiatan penanaman ini yang benar-benar ini bibit supaya harus ditanamkan gitu dan dijaga sehingga nantinya bisa menunjang kesejahteraan masyarakat khususnya warga Kecamatan Sepaku. Iya, dirawat juga sekaligus begitu Pak ya. Apalagi kalau sampai berbuah kan masyarakat juga ya Pak ya. Berarti ada imbasnya kan gitu. Ada efek untuk manfaat untuk kesejahteraan warga masyarakat Sepaku. Kalau secara umum mungkin Pak Ahmad, bagaimana dengan kondisi lingkungan khususnya di Kecamatan Sepaku begitu Pak, dari pembangunan IKN, apakah memang masih cukup terjaga begitu Pak, namanya kawasan-kawasan hijau seperti itu, bagaimana saat ini Pak? Kalau kawasan hijau alhamdulillah ya, kalau yang dulu mungkin masih kebiasaan masyarakat untuk melakukan membuka lahan kan gitu. Namun seiring dengan perkembangan zaman sekarang sudah agak berkurang Pak ya. Sehingga dan kebanyakan kalau di Sepaku ini warganya sudah berkebun, ada tanaman sawit dan karet kan. Dan untuk membuka lahan dengan cara membakar itu sudah kurang. Namun demikian kita tetap melakukan sosialisasi pencegahan. Di tiap masing-masing desa itu ada relawan-relawan seperti masyarakat peduli api dan di masing-masing desa. Kami bekerja sama dengan pihak TNI Polri, ada Babinsa di masing-masing desa, kemudian ada Babin Kamtipmas dari kepolisian, Polri kan gitu. Sehingga kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk upaya pencegahan karhutla tersebut. Iya, seperti yang kita lihat di tayangan tadi juga memang ini otorita IKN sendiri itu mengharapkan sama-sama begitu Pak ya, masyarakat sekitar di Kecamatan Sepaku juga bertanggung jawab begitu terkait dengan menjaga hutan dan menghindari kebakaran hutan dan juga lahan. Kalau kasus sendiri apakah sempat terjadi Pak terkait dengan karhutla ini di Kecamatan Sepaku? Pernah tidak terjadi? Kayaknya kalau dalam tahun-tahun terakhir ini tidak pernah Pak kayaknya. Iya. Artinya juga memang ini upaya semua pihak tadi Pak ya untuk sama-sama menjaga dan juga mencegah. Dan menjaga supaya agar tidak
karhutlah tersebut terjadi. Baik, saya ingin kembali ke Pak Sahar terkait juga dengan fasilitas sarana dan prasarana. Ini kita yakin di hutan begitu membutuhkan kondisi fisik yang prima, kemudian juga peralatan yang mumpuni untuk melakukan baik itu pencegahan maupun juga pemadaman kebakaran dan hutan dan lain. Seperti apa ketersediaan sarana saat ini, Pak? Jadi kalau kebakaran hutan ini identik dengan pemadaman kebakaran manual. Jadi kita yang turun ke sana. Jadi ibaratnya tanpa alat pun, pakai ranting pun itu harus kita bisa lakukan. Nah, dengan pola-pola tadi yang disampaikan beliau itu sebagian dari pengamanan dan perlindungan hutan. Dengan kita memberikan tanaman kepada masyarakat di sekitar hutan, otomatis orang itu akan menjaga tanamannya. Dengan menjaga, ketika ada kebakaran, tidak mungkin tanamannya dia biarin. Pasti dia padamkan. Nah, itu adalah upaya-upaya seperti itu. Sehingga kebakaran hutan tidak terjadi, perambahan tidak terjadi. Makanya supaya masyarakat itu senang. Kalau pohon ulin kan atau pohon meranti kan tidak lama baru bisa panen. Betul. Tapi kalau buah nangka bisa dia hasilkan untuk dia sendiri. Makanya difasilitasi, diberikan buah, diberikan tanaman buah supaya mereka, dan itu gratis kita minta. Dan itu terjadi di seluruh Kaltim ini, terutama di Telake. Seperti di Telake itu kemarin sudah ada 70.000 kita bagi ke masyarakat, dan kita fasilitasi supaya ada rangsangan untuk menanam kebakaran tersebut. Sehingga kalau berbicara tentang peralatan kita siap, terutama SDM kita sudah, karena kita memberdayakan masyarakat peduli api namanya, yang masalah kebakaran hutan, dan masyarakat perlindungan hutan, masyarakat mitra Polhut namanya MMP, dari pertanian maupun BPPD dia mengenal dengan KTPA, kelompok tani peduli api, tapi intinya itu mereka relawan, relakan, dan kita latih mereka. Kalau kita semua yang bekerja, mungkin pasti tidak selesai. Kita libatkan, makanya setiap desa kita bentuk minimal 1 regu relawan, dan kita latih sampai dia bisa menggunakan peralatan dan teknik-teknik, cara-cara menggunakan, termasuk kegiatan patroli setiap hari. Nah, terhadap MP khusus di Kehutanan kita biasanya fasilitasi peralatan-peralatan. Peralatan baik itu APD-nya dan sebagainya. Sehingga ketika terjadi ada titik hotspot, kita share ke mereka akan ground check ke lokasi, benar titik api apa atau tidak, dia akan info, oh tidak, aman berarti. Apalagi situasi saat ini kan masalahnya masih status siaga 3, kondisi normal, aman-aman saja. Ibaratnya bila membakar pun tidak bakal menyebar lah. Kondisinya masih siaga 3 begitu Pak, masih aman. Baik, ini akan kami lanjutkan pemirsa perbincangan di Publika setelah pariwara berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Publika spesial akhir pekan ini, masih dari kantor Kecamatan Sepaku di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kami lanjutkan perbincangan mengenai pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta rehabilitasi hutan di kawasan IKN. Baik, saya ingin kembali bertanya kepada Pak Ahmad. Pak Ahmad, tadi menarik memang upaya dari masyarakat setempat dengan membentuk relawan-relawan begitu Pak ya, seperti masyarakat peduli hutan seperti itu. Ini bagaimana mungkin Pak mengakomodir, kemudian juga memberikan pelatihan kepada mereka supaya pada saat di lapangan ini memiliki skill yang mumpuni untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik. Baik, kalau relawan-relawan ini kan ada bentukan dari KPHP dan pemerintah Pak ya, bekerja sama dengan pemerintah, sehingga kita dalam beberapa kali itu memberikan pelatihan dan sosialisasi di desa-desa. Nah, dan rata-rata hampir di semua desa di Kecamatan Sepaku itu memiliki relawan, ada Manggala Agni, ada masyarakat peduli api kan gitu. Sehingga dari pada sosialisasi dan pelatihan ini, ketika nanti ada kebakaran hutan, mereka sudah siapkan gitu. Iya, sering ajak kerjasama juga berarti ya Pak ya dengan KPHP Telake ya, melakukan simulasi misalnya begitu Pak Sahar ya. Iya. Baik, saya masih ke Pak Ahmad juga mungkin terkait dengan koordinasi bersama dengan otorita IKN mungkin begitu, dengan dalam rangka upaya mempertahankan penghijauan, lingkungan hidup begitu. Ada tidak Pak yang saat ini kolaborasinya pernah dilakukan atau akan terus berjalan begitu? Baik, dengan pemerintah otorita IKN kami juga beberapa kali kolaborasi melakukan penanaman pohon buah terutama di desa-desa,
Termasuk juga persemaian Mentawir itu kan memang disediakan khusus untuk mendukung Forest City di IKN ini kan gitu. Iya. Masyarakat juga terlibat di situ dalam upaya pengelolaan itu, Pak? Betul, masyarakat juga ya, terkait dengan peresmian Mentawir ini masyarakat diperkenankan untuk mengambil pohon buah di persemen tersebut dengan membawa KTP kan gitu. Oh ya. Jadi satu KTP itu mendapatkan 25 bibit pohon buah kan gitu. Wah. Bibit pohon buah, boleh milih nggak Pak buahnya apa aja? Boleh, boleh ya? Boleh, karena tersedia macam-macam buah kan gitu. Iya. Jadi kesukaan masyarakat ini kan berbeda-beda Pak. Betul. Jadi, dengan dia memilih sendiri, mudah-mudahan antusiasnya untuk menanam dan menjaga ini lebih bersemangat kan karena bibitnya itu buahnya sesuai dengan kemauannya, sesuai dengan pilihannya kan gitu. Iya. Akhirnya dijaga, dirawat sampai panen begitu Pak ya? Betul. Dan pelestarian alam, penghijauan termasuk juga tidak langsung itu melakukan rehabilitasi dan kota kan gitu. Iya. Dan tentu dijaga seperti Pak Sahar bilang ya, jangan sampai ini terjadi musibah begitu ya, pohon-pohon yang sudah dirawat dengan susah payah ini tadi. Iya. Baik, saya kembali ke Pak Sahar terkait dengan tadi masalah sarana dan prasarana. Kita juga tahu saat ini teknologi di bidang khususnya pemantauan ataupun juga pencegahan kebakaran hutan dan lahan ini juga terus dikembangkan begitu Pak. Ada teknologi terbaru tidak Pak yang saat ini diterapkan? Jadi teknologi yang sudah kita terapkan itu sekarang sudah pakai smartphone itu. Jadi kita sudah terkoneksi instansi-instansi seperti BMKG, Manggala Agni maupun ada namanya Sipongi. Jadi kita sudah bisa tahu di titik mana itu ada titik panas. Artinya titik panas itu belum bertentu api. Yeah. Nah sehingga MPA yang dibentuk dari desa maupun KPH tadi dia ground check benar atau tidak. Kalau benar kita padamkan, kalau tidak seperti itu. Nah teknologi itu ada beberapa kelompok tani sudah kita ajari juga, tapi kalau yang belum masih kita yang megang, kita sudah menggunakan drone, menghitung areal terbakar, menghitung titiknya, pemantauan jarak jauh juga, bahkan sudah mau dikembangkan biotermal. Dan yang terakhir kemarin terkait pemadam kebakaran kita sudah buat namanya Helitech Crew. Jadi bagaimana memadamkan dengan cepat, mengirim pasukan dari tempat kita stay ini ke lokasi dengan waktu harus di bawah 1 jam. Harus sampai, karena kecepatan angin itu sangat berpengaruh dengan luasnya areal yang terbakar. Nah seperti itu. Iya. Jadi sudah kita duduk ini juga sudah bisa mantau di Kaltim ini di mana panasnya, di mana kebakarannya, luasnya berapa sudah bisa kita lihat. Iya. Helitech Crew tadi. Ini berarti membawa kru muatan berapa orang begitu Pak? Tergantung pesawatnya nanti helikopternya. Jadi ada 5, ada yang jelas itu mengirim ke pasukan karena tidak semua orang bisa menguasai dengan menggunakan helikopter. Betul. Dan itu harus dilakukan. Kalau sudah terpaksa, artinya karena helikopter itu cukup besar biaya. Iya. Tapi lebih bagus biaya besar daripada mengorbankan yang sangat besar. Betul. Nah, jadi sehingga kita lakukan itu. Itu titik terakhir sudah. Tapi sebentar ini kalau bisa kita pantau polanya peningkatan ekonomi menggunakan masyarakat, menggunakan MPA, MMP, KTPA, semua. Nah, itu kita dalami dulu. Kalau ini sudah terpaksa baru Helitech Crew turun. Ya, sementara inilah bentengnya dan selama ini efektif karena dia peladang, jelas tahu di lokasinya. Ketika kita kasih titik di sekitar ini dengan citra lenset, oh ini di dekat si A ini, ayo kita ke sana, sehingga dia seperti itu bisa. Jadi kita ajari patroli segala ke sana dan apa-apa aja jalur-jalur evakuasi ketika terjadi kebakaran, di mana embung-embungnya, suasana panas di sana bagaimana, berapa minggu ini panasnya bagaimana, dia sudah kita latih dan itu rutin. Minimal ada pertemuan tuh dan kita datangi MPA itu. Iya, masyarakat peduli api tadi Pak ya. Baik. Kita tentu juga perlu memberikan apresiasi ini kepada para relawan di lapangan yang luar biasa begitu bersemangat untuk menjaga dan juga mencegah kebakaran hutan dan lahan. Kembali ke Pak Sahar tadi juga menarik terkait dengan upaya sosialisasi begitu Pak ya. Kalau saat ini apakah juga masih ada Pak masyarakat yang membuka lahan dengan membakar hutan misalnya begitu Pak? Dan apa sosialisasi yang dilakukan kepada mereka? Kalau ada saja itu namanya orang pasti ada saja yang membakar. Dalam artian membakar ini besar-besaran ya. Nah, ini membakar artinya kalau kita menggunakan pola kearifan lokal itu membakar boleh seperti sedikit-sedikit kan, tidak besar. Kalau besar itu itu yang beresiko. Nah, kadang yang lebih banyak terjadi khusus di daerah ini Kaltim
itu pola mereka itu tidak menggunakan pola kearifan lokal yang ada di Kaltim. Sehingga caranya salah. Nah, akhirnya musibah terjadi gitu. Dan itu bisa kelihatan ketika dia membuat sekat dan pohonnya jatuh-jatuh bebas bergelimpangan, itu pasti ya bukan kearifan lokal. Kalau di sini dia bikin sekat, kemudian pohonnya jatuhnya tuh ke tengah gitu. Ya ke tengah. Dan dibakar tidak mungkin melebar. Dan itu sudah mereka sekat. Kalau istilah sini selasih lah bahasa mereka itu. Kalau kita sekat bakar namanya. Jadi mereka itu bikin sekat bakar, bekerja sama, ketika ada api loncat mereka jaga. Dan kalau itu dilakukan turun-temurun. Dan itu bagus. Ya, alasannya apa ya? Karena dulu itu kan tidak kayak sekarang. Ambil beli pupuk gampang. Ke lokasi akses jalan. Coba kita bayangin kayak di daerah seperti diUlui, jalan keluar aja memerlukan waktu berapa hari baru tembus. Bagaimana bawa pupuk gitu. Pola-pola begitu. Yang penting mereka terkontrol, makanya terkendali, pengendalian kebakaran terkendali, bukan tidak terkendali. Jadi posisinya bisa kita jaga. Posisinya. Konten. Gitu. Dan itu sudah menjadi tradisi turun-temurun dan memang tidak berdampak musibah begitu Pak ya, karena tinggal kita memasukkan ilmu-ilmu modern tadi itu sehingga lebih efektif. Ketika dia membakar kita bisa juga pantau. Gitu. Iya. Baik. Ini menarik sekali memang, dan edukasi juga terus dilakukan kepada masyarakat Pak ya. Pak Ahmad, kemudian apalagi biasanya Pak kegiatan rutin terkait dengan pelestarian ataupun juga rehabilitasi hutan ataupun kawasan lah ya yang ada di Kecamatan Sepaku, khususnya bagi masyarakat sekitar yang kerap dilakukan apa Pak? Kami kemarin yang kita lakukan mengadakan patroli terkait hutan. Ini bekerja sama dengan MPA, kepolisian, Polsek Sepaku dan Ramil Sepaku yang tergabung dari Babinsa dari masing-masing desa kan gitu. Kami melakukan patroli di desa-desa, itu yang kami lakukan untuk menjaga agar wilayah kita ini hutannya tetap terjaga kan. Selain itu kami juga mensosialisasikan kepada masyarakat untuk artinya mencegah kan gitu, karena mencegah ini kan lebih mudah daripada menanggulangi kan. Betul Pak ya. Itu sudah dilakukan Pak ya. Dan kita tahu sebagian kawasan Kecamatan Sepaku juga ada yang berada di daerah pesisir begitu ya Pak? Iya betul. Ini gimana Pak, mungkin pelestarian kawasan pesisir apa yang biasanya dilakukan? Baik, wilayah kami dari 15 desa dan kelurahan itu ada di Kelurahan Mentawir, itu merupakan daerah pesisir Pak ya. Itu di sana ada juga rehabilitasi hutan mangrove namanya. Nah, itu di sana warga di sana juga antusias untuk merehabilitasi hutan mangrove ini, dan hutan mangrove ini dijadikan wisata Pak di sana. Wisata mangrove namanya. Nah, itu. Ya, dan kondisinya juga sangat bagus saat ini ya Pak? Ya, kondisinya saat ini sangat bagus dan dibuka untuk umum untuk wisata ke hutan mangrove tersebut. Karena memang kita tahu juga ya Pak, ini fungsi dari pohon mangrove ini luar biasa begitu ya, untuk mengatasi abrasi pantai dan juga air laut daerah yang pesisir, daerah pesisir begitu untuk mengamankan. Iya, baik. Selanjutnya Pak Ahmad, bagaimana dengan edukasi mungkin di sekolah-sekolah? Sebelum juga nanti ingin saya tanyakan kepada Pak Sahar begitu. Ada tidak kepada para siswa terkait dengan menjaga kelestarian lingkungan begitu, upaya penghijauan seperti apa Pak? Baik. Untuk melibatkan kegiatan penghijauan ini, penanaman, kami beberapa kali melibatkan pihak sekolah khususnya siswa agar mereka terpancing untuk ikut menjaga dan melestarikan wilayah kita ini kan gitu. Di antaranya waktu itu penanaman yang juga dilakukan di IKN bersama otorita IKN kan gitu. Para siswa terlibat juga di sana ya. Terlibat juga melakukan penanaman ini. Iya, ini artinya kebiasaan baik ini ditumbuhkan sejak dini juga ya Pak. Betul. Ya, beberapa saat yang lalu mungkin kita juga pernah mendengar berita misalnya IKN banjir begitu Pak, ada di media, walaupun kita tidak benar begitu informasinya. Mungkin bisa disampaikan Pak, apakah memang ada daerah kawasan yang mungkin masih terjadi banjir khususnya di Kecamatan Sepaku begitu Pak, atau memang sebenarnya tidak ada banjir yang terjadi? Kalau secara umum kawasan banjir itu untuk di IKN tidak ada Pak ya. Cuman kan ada memang spot-spot kecil di desa yang desa tertentu mungkin banjirnya ini banjir dadakan saja. Ini alhamdulillah
juga pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara beserta OIKN juga telah memperhatikan itu, mengadakan untuk pelebaran sungai kan. Sehingga hal-hal tersebut tidak terjadi lagi, banjir tersebut. Tapi secara umum untuk banjir di IKN ini tidak ada, kan IKN ini kan daerah pegunungan Pak. Jadi daerah dataran tinggi. Dataran tinggi, tidak ada begitu Pak ya? Ada banjir. Khususnya di Kecamatan Sepaku juga tidak ada. Betul, tidak ada. Kawasan banjir begitu ya Pak? Baik, saya kembali ke Pak Sahar tadi Pak, ini terkait dengan edukasi juga kepada para siswa untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Seperti apa Pak? Nah, edukasi ke siswa itu mulai justru dari PAUD kalau kami. Dari PAUD yang mulai mengenal hutan sampai ke mahasiswa, sampai ke guru-guru. Jadi kita bikin namanya kampanye pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Jadi kalau anak-anak itu kita latih bagaimana menggambar bagaimana sih hutanmu kalau tidak terbakar. Jadi disuruh gambar bebas. Begitu pula bagaimana kalau berfungsi hutanmu itu apa yang kamu dapat, itu akan berhasil bagus. Sehingga menanamkan di otak mereka bahwa hutan itu harus dijaga dan sebagainya. Sampai ke tahap-tahap selanjutnya, sampai mengajak tadi mau nanam. Jadi kita kasih sejenis kayak lomba, kita kepanjangan, kamu bersuara misalnya. Suarakan misalnya dibikin lomba puisi kah, tapi dia menggunakan ide-ide bagaimana menjaga hutan. Tema-temanya itu. Saya secara tidak langsung mendoktrin dirinya untuk menjaga hutan. Nah seperti itu. Jadi itu dilaksanakan juga di KPH itu dilaksanakan. Jadi kalau di Telake sendiri setiap tahun dilaksanakan tuh. Jadi agenda rutin. Jadi panggil semua guru-guru dan guru-guru juga dilatih bagaimana dia mengedukasi masyarakat, mengedukasi siswanya agar dia bisa mengkampanyekan keselamatan hutan tersebut dan kebakaran sebagainya. Kita latih bagaimana teknik-tekniknya, teknik munculnya, teknik bagaimana menerangkannya. Karena tidak semua guru punya. Tidak mungkin lah guru, jangan melakukan, tapi dibuat seminimal permainan-permainan sehingga kita latih dia. Karena kalau kita konsentrasi ke gurunya banyak kita dapat. Gurunya ini tetap, tapi siswanya ganti-ganti. Jadi berapa generasi dia cipta. Tapi kalau siswanya mungkin setelah itu mungkin ya kalau dia ingat. Ya kan? Mungkin ya 50% lah. Tapi kalau gurunya mau mengalirkan terus ini orang-orang rimbawan yang peduli terhadap alam dan lingkungan. Nah, seperti itu. Iya, ini diupayakan semenarik mungkin begitu Pak ya, konsepnya supaya para siswa ini juga senang belajar untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dikasih hadiah sepeda senang. Iya, betul. Dia dengan bangga walaupun orang tuanya juga bisa beli sepeda, tapi dia senang itu. Tapi apa? Habis apa? Lomba menggambar hutan tidak terbakar. Senang dia. Jadi dia ingat, jadi suatu ketika dia ide lagi, begini. Terus ide apa yang kamu akan dapatkan ketika hutan itu sudah enak? Apa yang kamu lakukan? Nah, menanamlah itu tadi prakteknya inilah dengan di desa-desa kita kasih tanaman. Ayo kita menanam. Seperti itu. Dan ke sekolah-sekolah juga kadang kita bagikan itu Pak. Tanaman-tanaman itu supaya ditanam. Iya. Sangat menarik konsepnya begitu Pak ya, dan para murid pun juga antusias begitu untuk belajar ya. Baik, ini semakin seru tampaknya obrolan kita. Nanti kita lanjutkan di segmen ketiga pemirsa setelah selingan berikut. Tetaplah bersama kami di Publik. Terkait perbincangan ataupun juga tema yang kami bahas hari ini mengenai pelestarian alam dan juga pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Ini kita tidak lupa juga dengan musibah yang baru saja terjadi di Sumatera khususnya begitu. Kami juga tentunya mengucapkan turut berduka cita dan prihatin atas musibah yang terjadi. Ini kaitannya juga dengan masalah lingkungan begitu ya Pak ya. Kita harapkan juga ini segera bisa ditanggulangi dengan baik dan juga tidak terjadi di daerah kita di Kalimantan Timur begitu ya Pak. Nah, terkait dengan masalah pelestarian lingkungan hidup, apakah juga di KPHP Telake ini ada semacam peta begitu Pak, kawasan-kawasan yang perlu mendapat rehabilitasi secara prioritas begitu untuk bisa diperbaiki kondisi lingkungannya, seperti apa Pak? Jadi kita itu biasanya dapat peta kawasan hutan. Di situ nanti ada areal-areal yang perlu ditanggulangi karena dia merupakan hutan lindung. Di tempat lain itu yang harus dipertahankan karena dia hutan konservasi. Nah, sehingga untuk menjaga hutan, ada hutan juga produksi yang apabila kita bisa manfaatkan juga tidak mengganggu kawasan, tidak mengganggu lingkungan. Nah, untuk supaya ini tetap jalan, ada daerah-daerah tertentu yang harus dipertahankan kondisinya sehingga dilakukan rehabilitasi. Jadi ada plot-plot yang harus, ada yang sunat gitu. Jadi ada yang harus, ada yang sunat. Nah, yang tidak harus itu biasanya melibatkan masyarakat. Namun yang harus itu biasanya instansi ikut terlibat di situ dan melibatkan juga masyarakat seperti itu. Nah, peta-petanya itu kita langsung dapat biasa peta dari balai kementerian, dari Kementerian Pusat, jadi DAS.
gas namanya itu. Jadi daerah aliran sungai ya Pak? Ya, itu anunya UPT-nya itu. Jadi dia sudah ada lokasi-lokasi yang harus kita pertahankan kondisinya. Artinya di lokasi ini harus itu tanamannya. Di lokasi ini harus itu tanamannya. Boleh tapi yang harus begini. Sehingga kan ada jenis-jenis tanaman kan beda. Ya. Ada penahan untuk sebagai sekat bakar namanya sekat hijau, ada untuk menahan air, ada untuk pencuci maupun mengurangi abrasi supaya tidak terjadi seperti, mudah-mudahan tidak terjadi seperti ini Sumatera itu. Iya. Seperti itu. Oh, sampai pemilihan pohon pun tanamannya pun juga disesuaikan kan dengan kondisi. Bahaya, ibaratnya harus dia akar tunggang sementara akar serabut, begitu ada air larutlah semua. Kan seperti itulah teori kecilnya seperti itu. Ya. Baik. Terkait juga penegakan hukum mungkin Pak Sahar. Bagaimana upaya ke arah sana jika ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab begitu? Nah, kalau penegakan hukum kan ada hutan ini ada terbagi 3 kondisinya. Nah, itu harus disesuaikan fungsinya. Ketika ada terjadi dan tidak bisa dibina lagi, bahasanya sudah kita lakukan mediasi dan sebagainya dan masih mengulang, ya otomatis hukum. Karena ibaratnya kalau istilah kami itu kalau tidak bisa dibina, binasakan sekali. Tuh, daripada merusak, mendingan kita binasakan dia. Dari orang yang lain masih banyak yang mau membantu negara ini supaya bagus. Nah, kondisinya seperti itu sehingga kalau itu bisa diambil oleh Polhutnya nanti. Nah, kalau di kementerian nanti turun itu namanya Gakum, penegakan hukum. Oh, itu proses lah situ. Pokoknya tidak ada toleransi sudah di situ. Jadi makanya KPH itu di tingkat tapak itu bagaimana caranya supaya kalau bisa jangan proses hukum. Ini masih bagus masih masyarakat ini gitu nah. Sehingga rehabilitasi jalannya tetap terjaga, hutannya terjaga, fungsi hutannya juga tetap terjaga. Ya. Kembali ke Pak Ahmad, kita juga ingin tahu langkah ke depan dari pemerintah khususnya di Kecamatan Sepaku begitu Pak. Apa yang kaitannya dengan pelestarian lingkungan ini? Apalagi begitu Pak, selain tadi juga menyasar ke sekolah-sekolah, apakah juga mungkin ada kegiatan rutin yang melibatkan semakin banyak masyarakat untuk sama-sama menjaga lingkungan sekitar? Baik, kedepannya kami akan berusaha untuk kolaborasi dengan semua pihak terkait pelestarian lingkungan ini sehingga kita nanti dapat mendukung program pemerintah yaitu Forest City sehingga benar-benar hutan kota ini bisa tercipta di wilayah delineasi IKN. Iya. Kita tidak ingin tentunya tidak hanya IKN saja begitu yang tumbuh hijau menjadi Forest City yang cantik begitu, tapi juga kawasan sekitarnya khususnya di Sepaku juga sama begitu Pak ya, sama kerennya nih. Sepaku kan termasuk IKN. Juga delineasi IKN. Jadi kami juga wajib ikut mendukung dan melakukan pelestarian lingkungan. Ya. Baik, saya ingin kembali ke Pak Sahar. Kita berandai-andai mungkin Pak, jika terjadi kebakaran hutan dan lahan di kawasan IKN ataupun juga sekitarnya begitu, apa kira-kira konsep mitigasi yang saat ini sudah disiapkan Pak? Yang pertama, polanya tadi pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, kita namanya ada pasukan inti yang ada di IKN, kemudian ada perbantuan yang di luar IKN. Nah, pasukan sementara ini karena IKN baru, pasukan inti itu ada instansi yang standby. Dari kita KPH, dari Manggala Agni, ada dari BPPD yang di sini, dan Gakum juga ada standby di sekitar sini. Nah, sehingga itu lengkaplah di situ semua. Ketika terjadi kebakaran, ibaratnya nggak usah terjadi, titik panasnya itu bisa terpantau. Jadi bisa langsung menuju lokasi itu. Nah, gitu. Jadi polanya seperti itu. Sehingga kita anggap khusus, apalagi bukan sekedar IKN, di luar namanya serambinya, kita bilang serambi di sini, di luarnya itu, diperhatikan betul itu. Pokoknya khusus itu sampai ke pasir, sampai batas Kalsel sana. Jadi betul-betul dibatasi supaya jangan sampai satu titik pun yang tidak bisa dikendalikan, jangan sampai ada. Seperti itu. Jadi semua instansi itu memang dilibatkan semua. Apalagi sebagai ibu kota, begitu Pak ya, ibu kota politik begitu. Apalagi di PPU ini khusus, dia kita punya grup sendiri yang di dalamnya seluruh instansi dan ada info tuh saling cepat. Dia ada WA grup. Pastinya menjadi sangat penting, penjagaannya sangat ketat begitu Pak ya, untuk mencegah terjadi. Turun pun tahu siapa yang turun nanti siapa, kelihatan orang-orangnya. Baik. Kemudian Pak Sahar, tadi kita sudah berbicara juga mengenai teknologi, kolaborasi seluruh pihak, dan terbukti juga sampai sejauh ini Karhutla pun di kawasan sekitar IKN juga tidak terjadi begitu Pak ya. Ini kita juga patut apresiasi dukungan dari relawan-relawan
luar biasa. Apalagi kegiatan yang akan terus dilakukan begitu Pak. Apalagi memasuki tahun baru 2026 ini yang mungkin menjadi gebrakan baru dari KPHP. Gebrakan yang harus kita ini didikan anak-anak itu utama. Karena ini kan sudah aman nih, bisa kita kendalikan. Itu cikal bakal pengganti kita ini, kita harus siapkan itu. Yaitu dengan tadi kampanye itu, yaitu gebrakan. Ini baru-baru ini kan mungkin tanggal Desember mungkin kita adakan di Pasir lagi untuk kampanye itu. Jadi SDM-nya kita, kepahaman itu pasti. Kalau orang paham pasti dia akan berani berbuat. Kalau itu penting buat dia, besar pasti dia berani berbuat. Nggak usah disuruh. Kalau disuruh lakukan ini, belum tentu dia mau. Tapi kalau dari dalamnya pasti itu. Itu utama kita sasar. Karena kita anggap, walaupun kita standby, maka standby-nya apa? Kita sudah, seperti kemarin kita di Posko, sudah siap. Seperti yang perusahaan-perusahaan terdekat sini, standby. Karena yang sangat wajib, nggak usah. IKN di sini 5 kilo itu harus bersih. Tidak ada api, 5 kilo dari titik ini. Iya. Itu harus tidak ada. Jadi di sana tuh, apalagi di luarnya. Nah itu, saking anunya kita. Iya. Betul, sangat dijaga dengan ketat begitu Pak ya. Termasuk tadi kampanyenya ini menyentuh hati juga Pak ya ke generasi muda. Karena kalau sudah terpatri di dalam hati ini, seumur hidup akan dijaga. Dijaga. Bayangin kalau seandainya kita seperti di film-film itu sudah tidak ada oksigen. Bagaimana dia bernapas hidupnya di bawah tanah, kita lihat di film-film itu. Maukah seperti itu? Iya, baik. Menanamkan kesadarannya sejak dini ya. Saya kembali ke Pak Ahmad. Pak Ahmad, sejumlah perusahaan swasta juga ada beroperasi begitu Pak ya, di Kecamatan Sepaku dan sekitarnya. Adakah juga kolaborasi ataupun kerjasama Pak terkait kerjasama dengan pihak swasta misalnya untuk sama-sama menjaga lingkungan hidup ini Pak? Baik, pihak swasta, perusahaan di Kecamatan Sepaku ini kan banyak. Mereka juga antusias untuk bersama-sama dan contoh dari ada PT IHM Pak ya, itu sangat support mereka ketika dimintain bantuan terkait dengan pemadaman karhutla dan sebagainya, karena mereka juga punya pemadam gitu. Nah itu sangat membantu sekali kan gitu. Iya, ini kita sangat senang begitu ya. Ibarat kata sekarang kerjasamanya pentahelix begitu Pak ya, semua terlibat. Baik Pak Ahmad dan Pak Sahar, karena waktu kita terbatas, mungkin sebagai closing statement terakhir apa yang kemudian Bapak bisa sampaikan, simpulkan dari perbincangan kita hari ini? Baik, kami mengajak yang pertama kepada warga masyarakat Sepaku khususnya, mari kita melakukan pencegahan karhutla, karena mencegah itu lebih baik daripada menanggulangi kebakaran. Yang kedua, mari kita menanam pohon, karena menanam pohon itu adalah merupakan suatu bentuk ibadah menurut saya, karena satu pohon itu bisa untuk anak cucu, bisa untuk satwa dan hewan-hewan yang bernaung di dalam satu pohon tersebut. Demikian Pak. Iya, menanam minimal setidaknya satu pohon begitu Pak ya. Jadi kalau punya kawasan di rumah jangan disemen semua kali Pak. Harus disisakan pohon minimal satu pohon begitu untuk penghijauan. Pak Sahar, terakhir kesimpulannya silakan. Karena hutan itu adalah paru-paru dunia, jadi paru-parunya harus dijaga, jangan sampai rusak. Sehingga kita butuh pabrik terbesar oksigen itu adalah di hutan. Iya. Sehingga kalau hutannya hancur, maka bisa kita anggap, kita bisa prediksi manusia tidak akan hidup karena tidak ada oksigen. Betul. Jadi selamatkan bumi dari kebakaran hutan untuk keberlangsungan makhluk hidup yang ada di bumi. Baik. Terima kasih banyak Pak Sahar Al-Haq, Kepala UPTD KPHP Telake. Terima kasih Pak Ahmad Zainuddin, Kasih Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Sepaku. Salam hormat kepada Bapak Camat ya Pak ya, yang sayang sekali tidak bisa bergabung bersama kita pada hari ini. Sehat dan sukses selalu untuk Bapak-Bapak, dan tentunya pemirsa kita harapkan juga kerjasama semua pihak untuk sama-sama begitu saling bahu-membahu untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, termasuk juga tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup tidak hanya di Kecamatan Sepaku sebagai lokasi dari Ibu Kota Nusantara, tapi tentunya ini menjadi tradisi dan kebiasaan hidup kita di seluruh wilayah di Kalimantan Timur, bahkan juga di Indonesia. Baik, sampai di sini pemirsa perjumpaan kita kali ini dalam Dialog Publika spesial akhir pekan dari ruang pertemuan kantor Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Pasir Utara. Saya Erwin Syah undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.